Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sani Yunisi Putri dengan NIM 205210119, dan pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi mengenai tindak pidana perbankan guna memenuhi ulangan tengah semester untuk mata kuliah Kapitasan dan Hukum Pidana yang diampu oleh Dr. Heri Firmansyah, SHM MPA. Pengertian dari perbankan sendiri diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimana pada pasal tersebut dijelaskan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Asas yang digunakan sesuai yang digunakan dalam Undang-Undang Perbankan adalah asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, yang dimana asas tersebut termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pengertian dari tindak pidana perbankan sendiri itu adalah seluruh perilaku baik yang berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan menggunakan produk-produk perbankan sebagai tujuan daripada kejahatan yang dilakukannya dan atau menjadikan suatu produk dari perbankan sebagai sarana dari kejahatannya. Istilah yang digunakan dalam kejahatan perbankan sendiri terdapat dua macam, yaitu tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan. Umumnya kedua istilah dari tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan mirip, namun adanya frasa yang menjadi pembeda di antara keduanya, yaitu frasa di bidang perbankan. Dalam penafsiran autentik, frasa ini memberikan suatu arti bahwa terdapat adanya suatu tindak pidana yang menggunakan bank sebagai sarana dari kejahatannya yang dilakukannya. Namun ruang lingkup kejahatannya ini berbeda dengan yang terdapat di dalam rumusan pidana di Undang-Undang Perbankan sendiri. Oleh karena itu, untuk mengakomodir konsep yang demikian, dipakailah konsep tindak pidana di bidang perbankan. Pembeda dari kedua istilah ini membuat satu jawaban bahwa istilah dari tindak pidana di bidang perbankan memiliki cakupan pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan yang melanggar hukum yang menggunakan bank sebagai sarana dari kejahatannya. Sebagai sarana perbuatan dari melanggar hukumnya, istilah ini juga dimungkinkan untuk menggunakan unsur-unsur pemidanaan berdasarkan peraturan-peraturan hukum pidana umum atau hukum pidana khusus selama kejahatan tersebut menggunakan bank sebagai sarana dari kejahatan. Pengaturan tindak pidana di bidang perbankan sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu seperti pemalsuan pada pasal 263 KUHP dan pasal 264 KUHP, lalu pencurian pada pasal 362 KUHP dan pasal 363 KUHP, lalu penggelapan pada pasal 372 KUHP dan pasal 374 KUHP, dan yang terakhir yaitu penipuan pada pasal 378 KUHP. Lalu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang, perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, dan lain sebagainya. Untuk tindak pidana perbankan sendiri, pengaturannya terdapat di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, lalu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, lalu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lalu penyempurnaan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yaitu terdapat 3 poin. Yang pertama adalah terdapat adanya 13 macam tindak pidana yang sebelumnya hanya terdapat 11 macam tindak pidana. Lalu yang kedua, ada batasan minimum dan maksimum terkait ancaman pidana, penjara, dan denda, yang sebelumnya hanya ada batasan maksimum dan tidak ada batasan minimumnya. Lalu yang ketiga, adanya peningkatan juga maksimum mengenai ancaman pengenaan denda menjadi paling tinggi 200 miliar rupiah, yang sebelumnya paling tinggi hanyalah 10 miliar. Ciri khas dari tindak pidana perbankan yang kemudian membedakannya dari konsep tindak pidana di bidang perbankan sendiri adalah subjek hukum dari pelaku yang melakukan kejahatan tersebut. Subjek hukum di bidang tindak pidana perbankan
Subjek hukum dari pelaku kejahatan itu pelaku kejahatannya itu dapat siapa saja untuk tindak pidana perbankan, asalkan perbuatan kejahatannya itu menggunakan bank sebagai sarana dari kejahatannya. Berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan, yang subjek hukum dari pelaku kejahatannya terbatas kepada organ-organ yang terdapat di dalam bank itu sendiri. Contohnya seperti pegawai bank, pemegang saham, dewan direksi, dewan komisaris, pihak terafiliasi, dan pemegang saham. Modus operandi tindak pidana perbankan sendiri itu bermacam-macam. Yang pertama, perkreditan. Perkreditan sendiri terbagi menjadi dua. Modus operandi itu menjadi debitur fiktif, yaitu pihak yang mengajukan permohonan kredit menggunakan identitas atau nama atau palsu. Yang kedua, kredit topengan, yang yaitu kredit yang diberikan kepada debitur yang menggunakan nama orang lain tanpa izin dan sepengetahuan yang bersangkutan. Lalu modus dari perkreditan sendiri itu pertama, proses penerimaan sampai dengan pencairan kredit berlangsung sangat singkat, dilakukan tanpa melalui prosedur perkreditan yang sehat, tanpa analisa kredit. Lalu yang ketiga, tanpa agunan dan agunan tidak memadai. Lalu yang keempat, dana hasil pencairan dipindah bukukan atau ditransfer kepada pihak lain. Lalu untuk kedua, transfer dana itu merupakan pemindahan dana dari suatu rekening nasabah ke rekening lainnya. Mekanisme transfer mempunyai kelebihan karena kecepatannya dan keamanannya dengan teknologi komunikasi berbasis online system. Namun, hal tersebut juga memiliki dampak kejahatan yang menggunakan teknologi dan sekarang itu sudah meningkat pesat. Lalu yang ketiga, internet atau online banking. Internet atau online banking sendiri kejahatan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam transaksi perbankan secara online adalah kejahatan internet banking atau kartu kredit. Modus dari internet atau online banking sendiri itu adalah mencuri kartu kredit dan menggunakan dengan memasukkan tanda tangan, lalu memasukkan bukti nimbul atau pembros kartu orang lain dan kemudian dibuat pada kartu lain sesuai dengan identitas pelaku. Lalu mengajukan aplikasi permintaan kartu kredit kepada bank dengan data palsu dan menggunakan kartu kredit tanpa membayar tagihannya. Lalu menggadaikan kartu kredit dengan memasang chip implant pada alat otorisasi kartu. Pada saat transaksi maka data pemilik terekam ke dalam chip, kemudian data dimasukkan ke kartu palsu. Biasanya modus ini dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak otorisasi. Lalu pengiriman pesan melalui SMS pada nomor handphone korban dengan pesan memperoleh undian atau hadiah berupa uang atau mobil. Korban diminta mengirim sejumlah dana ke rekening pelaku atau pelakunya dengan dalih untuk administrasi, dan setelah korban mengirim uang, korban mentransfer uang tersebut sesuai dengan perintah, namun hadiah tidak ada dan dapat dikatakan bahwa korban telah ditipu oleh pelaku. Lalu untuk suku bunga tinggi, terdapat poin-poin. Yang pertama, dalam rangka pelaksanaan program penjaminan pemerintah terhadap dana masyarakat yang disimpan di bank, pemerintah menetapkan batas atau limit terkait suku bunga simpanan yang dapat dijaminnya. Kemudian bank yang memberi bunga melebihi batas yang ditetapkan, maka pemerintah tidak akan menjaminnya. Lalu yang ketiga, penyimpanan yang dilakukan terbagi menjadi dua poin, yaitu memberikan bunga deposito lebih tinggi dari bunga yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun dalam bilet deposito, bank mencantumkan suku bunga yang sama dengan suku bunga yang dijamin oleh pemerintah. Lalu persetujuan direksi terhadap pemberian bunga di atas suku bunga yang dijamin oleh pemerintah dilakukan setelah Bank Indonesia memberikan CDO kepada bank. Lalu terdapat poin-poin modus operandi lainnya yang seperti penyimpanan bunga tanpa izin, penarikan dana nasabah, pencatatan palsu, kerjasama beneficiary, dan oknum. Sanksi dalam tindak pidana perbankan sendiri ada terdapat dari tindak pidana kejahatan yang diatur dalam pasal 46, pasal 47, pasal 48, ayat 1, pasal 49, pasal 50, dan pasal 50A Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Lalu ada dari pelanggaran yang termuat dalam pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Untuk contoh kasus sendiri terdapat dari mantan
pegawai karyawati Siambi Niaga Pekanbaru tipe nasabah sebesar 6,79 miliar ditangkap saat hamil. Kasus tersebut bermula ketika seorang wanita yang tengah 7 bulan diringkus oleh Ditreskrimsus Polda Riau di Medan, Sumatera Utara lantaran terlibat tindak pidana perbankan dan penipuan sebesar 6,79 miliar rupiah. Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Suyanto pada saat itu mengungkapkan kasus di Pekanbaru dan kasus tersebut yang dimana Sal yang merupakan mantan karyawati PT Bank Siambi Niaga Cabang Pekanbaru Syariah menawarkan produk berupa obligasi pemerintah atau fixed rate atau KPR kepada nasabah prioritas dengan menjanjikan keuntungan sebesar 9,5% per bulannya. Modusnya ini dilancarkan sekitar Desember tahun 2020 dan Sal menawarkan dan menjual produk kepada nasabah prioritas bank tempatnya bekerja. Dan Sol juga yang merupakan relationship manager berhasil meyakinkan korban sehingga korban mengirimkan uang ke nomor rekening yang telah ditentukan oleh tersangka. Untuk meyakinkan korban, tersangka juga menyerahkan trade confirmation palsu. Dan Sunarto juga menjelaskan bahwa setelah korban meminta pencairan dan keuntungan dari pembelian produk, tersangka tidak dapat mengembalikan dengan alasan proses pengembalian tidak dapat dilakukan secara langsung dan harus secara bertahap. Dan ketika dikonfirmasi langsung kepada PT Bank Siambi Niaga Tbk dalam Pekanbaru Syariah, ternyata transaksi jual beli obligasi yang dilakukan oleh Sal tidak tercatat pada sistem bank tersebut. Dan berdasarkan hasil interogasi, tersangka mengaku uang hasil kejahatannya digunakan untuk bermain trading dan kebutuhan pribadi pelaku. Dan penyidik di Treskrimsus Polda Riau juga melakukan tracing aset hasil kejahatan terkait. Selain itu, Sunarto juga mengimbau kepada masyarakat yang menyimpan uang dan aset di bank agar tidak mudah tergiur bujuk rayu oknum yang menginginkan untuk menginformasi dan memastikan produk yang ditawarkan memang resmi dari bank. Sunarto juga mengatakan bahwa apabila korban jeli sejak awal sebenarnya sudah mencurigakan. Kita tahu kalau bank memberikan bunga 4% per tahunnya, sedangkan tersangka menjanjikan 9,5% bunga per bulannya. Dan beginilah bujuk rayu dari tersangka. Dan akibat perbuatannya, Sal dijerat pasal berlapis yaitu pasal 49 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dengan ancaman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sebesar 10 miliar, di mana pada pasal tersebut apabila anggota Dewan Komisaris pada pasal tersebut berisi apabila anggota Dewan Komisaris Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dan dalam bukan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Dan tersangka juga dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi tindak pidana perbankan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.